Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Serina dengan NIM 8040180011 jurusan Sistem Informasi kelas 05 MSP. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Manajemen Kontrol. Pada pokok pembahasan kali ini terdapat 3 bab yang akan saya jelaskan. Ada bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 4 adalah manajemen kontrol pengembangan sistem. Bab 5 manajemen kontrol programming dan bab 6 manajemen kontrol keamanan. Kita mulai dari bab 4 dulu ya. Bab 4 manajemen kontrol pengembangan sistem. Manajemen pengembangan sistem mempunyai tanggung jawab terhadap proses penganalisaan, perancangan, pembangunan, penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi. Dalam banyak cara bagaimana kita dapat melakukan fungsi itu, semua merupakan seni. Walaupun kita sudah membuat kemajuan substansial dalam kaitan dengan pendekatan heuristik dan teori yang ada untuk memandu praktek pekerjaan sistem yang masih baik mengacu pada pemahaman yang mendalam, intuisi dan pengalaman perancangan dan analisis sistem. Ada 3 cara pendekatan berbeda untuk audit sebagai pelaku di dalam proses pengembangan sistem, yaitu concurrent audit, post-implementation audit, dan general audit. Concurrent audit adalah auditor sebagai anggota tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim dalam meningkatkan kualitas pengembangan sistem untuk pembangunan dan pengimplementasian sistem spesifik. Yang kedua, post-implementasi audit adalah auditor mencari untuk membantu organisasi belajar dari pengalaman dalam pengembangan sistem aplikasi yang spesifik. Tambahan, mereka boleh juga melakukan evaluasi kebutuhan sistem untuk disusun kembali, dilanjutkan, atau dimodifikasi dalam berbagai cara. Yang terakhir ada general audit, yaitu auditor mengevaluasi pengendalian pengembangan sistem secara menyeluruh. Kemudian pengembangan untuk auditing pengembangan sistem ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama ada pendekatan daur hidup pengembangan sistem atau SDLC. Adalah pendekatan siklus hidup dikembangkan untuk membantu beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan baik oleh tugas dalam batas siklus hidup. Manajemen proyek dan teknik kontrol dapat diaplikasikan untuk pengembangan sistem dengan kualitas yang baik. Kemudian ada gambar tabel pendekatan daur hidup pengembangan sistem, dapat kalian lihat langsung ya. Yang kedua ada socio-technical system. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu sistem teknik dan sistem sosial. Kemudian ada pendekatan politik. Pendekatan politik di sini ada dari start historical analysis to determine power structure sampailah ke continue atau dilanjutkan kembali prosesnya. Kemudian ada soft system methodology atau SSM. Di sini ada tabelnya. Penjelasan dari tabel ada situation consider problematic atau pengenalan terhadap situasi masalah. Yang kedua, contoh dari situasi masalah. Yang ketiga, definisi hasil utama sistem yang relevan. Yang keempat, kembangkan model konseptual sistem yang relevan. Yang kelima, bandingkan model konseptual dengan situasi masalah. Yang keenam, identifikasi keinginan dan perubahan yang mungkin. Dan yang terakhir, lakukan aksi untuk perbaikan situasi. Kemudian ada 3 aktivitas utama yang dibutuhkan dalam perubahan fasilitas, yaitu dari kelas aktivitas ada unfreezing the organization atau pembekuan organisasi, adalah menyiapkan organisasi untuk perubahan yang akan datang. Yang kedua, moving the organization atau menjalankan organisasi, yaitu perubahan sistem kerja untuk sistem yang baru. Yang ketiga ada rephrasing the organization atau menjalankan kembali organisasi, yaitu membantu user untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru.
Kemudian ada pengetesan penerimaan. Terdapat 4 tipe pengetesan masukan, yaitu ada program testing, system testing, user testing, dan quality assurance testing. Kemudian ada konversi ini terdapat 3 juga, ada absurd changeover atau tiba-tiba atau sekaligus, ada phase changeover atau bertahap, dan yang terakhir ada parallel changeover. Kemudian ada operasional dan pemeliharaan. Selama fase operasional dan pemeliharaan ini, ada produk dari sistem pemeliharaan yang mencakup pemeliharaan perbaikan, pemeliharaan penyesuaian, dan pemeliharaan penyempurnaan. Kita lanjut ke bab 5, ada manajemen kontrol programming. Siklus hidup pengembangan program tujuannya adalah untuk menghasilkan atau memperoleh dan menerapkan program yang berkualitas. Karakteristik dari program yang berkualitas adalah berfungsi dengan tepat dan lengkap, mempunyai user interface dengan kualitas yang tinggi atau baik, bekerja secara efisien, dirancang dan didokumentasikan dengan baik, mudah untuk pemeliharaan, dan terakhir dapat menyesuaikan di bawah kondisi tidak normal. Terdapat 6 pedoman dalam pengembangan program, yaitu planning, control, design, coding, testing, dan operation and maintenance. Saya akan menjelaskan 6 pedoman dalam pengembangan program tadi ya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tugas utama dari manajemen dalam tahap ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan besarnya sumber daya, khususnya jam kerja, yang dibutuhkan dalam pengembangan, pengadaan, dan penerapan software. Yang kedua ada pengendalian atau kontrol. Pada tahap kontrol ini ada 2 tujuan. Yang pertama untuk memonitor kemajuan dan beberapa tahap pada siklus hidup. Yang kedua, mengontrol tugas pengembangan, pengadaan, dan implementasi. Yang ketiga ada perencanaan atau desain. Dalam tahap desain, seorang programmer bertugas untuk menspesifikasi struktur dan operasi dari program untuk menemukan artikulasi yang dibutuhkan selama tahap proses informasi sistem desain dari pengembangan sistem. Yang keempat ada pengkodean atau coding. Tahap coding atau pengetikan atau penulisan program dilakukan pada saat akan dibuat atau dimodifikasi. Selama tahap ini, programmer akan menulis dan mendokumentasikan source code atau program sumber dalam bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan desain program. Yang kelima ada pengetesan atau testing. Yang keenam ada pengoperasian dan pemeliharaan atau operation dan maintenance. Perhatian utama pada operational program adalah bagaimana performance program tersebut dapat dimonitor setiap saat. Kemudian ada pengorganisasian tim programming. Terdapat 3 struktur tim. Yang pertama ada chef programmer teams. Yang kedua ada adaptive teams, dan yang ketiga ada control decentralized teams. Yang pertama ada chef programmer teams. Kalian dapat melihat tabelnya langsung ya. Di sini ada chef programmer, kemudian dilanjutkan oleh support programmer, librarian atau pustakawan, dan terakhir ada backup programmer. Kemudian ada adaptive teams. Di sini ada tabel struktur organisasi dari adaptive teams. Dan yang terakhir ada control decentralized teams. Di sini ada tabelnya langsung ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bab 6 dengan judul manajemen kontrol keamanan. Ada sistem informasi yang harus dilindungi melalui sistem keamanan dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu aset fisik meliputi personel, hardware, fasilitas, dokumentasi, dan supplies. Kemudian yang kedua ada aset logika, yaitu data atau informasi, dan software atau sistem dan aplikasi. Identifikasi kekayaan atau identification of asset. Ada kategori aset. Yang pertama ada personel, kemudian hardware, fasilitas, dan yang terakhir dokumentasi. Berikutnya ada penilaian kekayaan atau valuation of asset. Penilaian kekayaan
merupakan langkah paling sulit. Menurut Parker pada tahun 1981, menggambarkan ketergantungan penilaian pada siapa yang ditanya untuk memberikan penilaian. Cara penilaian atas kekayaan yang hilang atau loss, waktu periode untuk perhitungan atas hilangnya kekayaan dan umur aset tersebut. Selanjutnya ada identifikasi ancaman-ancaman atau threat identification. Di sini ada tabelnya langsung dan sumber ancaman eksternal, contohnya seperti nature, ada suppliers, contractor, atau other resource supplies. Kemudian ada sumber ancaman internal terdiri dari manajemen, contohnya seperti kesalahan dalam penyediaan sumber daya. Dan yang kedua ada employee, contohnya errors, pencurian data, penipuan, sabotase, atau yang lainnya. Dan yang ketiga ada unreliable system, contohnya seperti kesalahan-kesalahan fasilitas yang terjadi. Kemudian ada analisis expose atau exposure analysis. Tahap analisis ini terdiri dari 4, yaitu identification of the control in the place, yang kedua assessment of the reliability of the control in place, yang ketiga evaluation of the likelihood that a threat incident will be successful, dan yang terakhir ada assess the resulting loss if the threat is successful. Di sini ada tabelnya langsung, teman-teman bisa lihat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.